Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas santri yang kucintai, alhamdulillah kita dengan taufik hidayahnya Gusti Allah dipertemukan kembali dalam channel YouTube dalam rangka belajar mengajar kitab Aqidatul Awam. Namun sebelum melanjutkan pelajaran, marilah kita tawasul dulu dan berdoa dulu kepada Gusti Allah, tawasul kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para guru kita, para kiai kita, para mu'alif kitab, khususan mu'alif kitab Aqidatul Awam, yaitu Syekh Sayyid Ahmad Marzuki, dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Ala diyasoleka al-Fatihah. Pelajaran kali ini mengenai tentang nabi-nabi dan para rasul. Ada pertanyaan soal pinten kathahipun para rasul ingkang wajib dipun sumerapi kanthi perinci. Pertanyaannya, berapakah banyaknya para rasul yang wajib diketahui secara mendetail? Jawabannya inggih punika wonten selangkung. Jawabnya yaitu ada 25. Rupinipun berupa 1. Nabi Adam, 2. Nabi Idris, 3. Nabi Nuh, 4. Nabi Hud, 5. Nabi Soleh, 6. Nabi Ibrahim, 7. Nabi Lot, 8. Nabi Ismail, 9. Nabi Ishaq, 10. Nabi Yakub, 11. Nabi Yusuf, 12. Nabi Ayub, 13. Nabi Shu'aib, 14. Nabi Harun, 15. Nabi Musa, 16. Nabi Yasa, 17. Nabi Dzulkifli, 18. Nabi Dawud, 19. Nabi Sulaiman, 20. Nabi Ilyas, 21. Nabi Yunus, 22. Nabi Zakaria, 23. Nabi Yahya, 24. Nabi Isa, dan yang nomor 25 yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini adalah 25 nabi yang wajib diketahui secara mendetail nama-namanya. Namun sebenarnya nabi-nabinya Gusti Allah, rasul-rasulnya Gusti Allah itu tidak cuma 25, akan tetapi banyak sekali. Sebagian ulama mengatakan nabinya Gusti Allah, rasulnya Gusti Allah itu berjumlah 315 rasul, sedangkan nabinya itu mencapai 124.000 nabi. Ini kalau kita diwajibkan untuk mengetahui semuanya, ini kan berat. Oleh Gusti Allah diberi kemudahan, keringanan, kita cuma disuruh, diwajibkan menghafalkan, mengetahui 25 nabi dan rasul. Dimulai dari Mbah Nabi Adam sebagai permulaan manusia, atau disebut juga bapaknya manusia, Abul Basar, diakhiri dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Kanjeng Nabi Muhammad
ini sebagai nabi yang terakhir menegaskan kalau nanti setelahnya ini ada orang yang mengaku-ngaku nabi, ini beliau menegaskan untuk tidak mempercayainya atau menolaknya. Penegasan ini tertanam di dalam hatinya para sahabat bahwa beliaulah nabi yang terakhir. Terus setelah beberapa waktu beliau wafat, ada seorang yang mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku rasul, ini dengan tegas oleh para sahabat ditolak, bahkan dipeperangi untuk bertobat, untuk kembali kepada ajaran agama Islam. Ini patut dicontoh untuk kita, untuk menegaskan, meyakinkan kepada generasi kita agar nanti generasi kita tertanam kuat untuk meyakini bahwa nabi yang terakhir adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti kalau ada orang yang memiliki keanehan luar biasa, bisa begini, bisa begitu, kok mengaku nabi, generasi kita tidak mudah mengikuti, bahkan bisa menolak secara tegas seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dene sahihipun inggih punika, kemudian dalilnya yaitu tafsilu khamsatin wa isrina lazim kula muhallafin fahaqqiq waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma saleh wa ibrahimu kullun muttaba lutun wa ismailu ishaqun kada yaqubu yusufu wa ayyubu tada Su'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Da'waya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Tafsilu khamsatin wa isrina utawi ngaweruhi perinciane utusan selawe. Tafsilu khamsatin wa isrina utawi ngaweruhi perinciannya utusan selawe iku lazimun wajib kula mukalafin ing saben-saben wong mukalaf. Fahakik mongko nyatakna sira waktanim lan jarao sira. Hum utawi khamsatin wa isrina iku Adamun mbah Kanjeng Nabi Adam, Idrisu lan Kanjeng Nabi Idris, Nuhu lan Kanjeng Nabi Nuh, Hudun lan Kanjeng Nabi Hud, Ma Soleh sertane Kanjeng Nabi Soleh, wa Ibrahimu lan Kanjeng Nabi Ibrahim, kulun utawi saben-saben siji, juga bisa kulun utawi sekabehane iku muttabaun den nut apa kul. Lutun lan Kanjeng Nabi Lut, wa Ismailu lan Kanjeng Nabi Ismail, Ishakun lan Kanjeng Nabi Ishak, kada iku kaya mengkono-mengkono Kanjeng Nabi Ishak, Yakubu utawi Kanjeng Nabi Yakub, Yusufu lan Kanjeng Nabi Yusuf, wa Ayyubu utawi Kanjeng Nabi Ayub, iku ihtada anut sapa Kanjeng Nabi Ayub. Su'aibu lan Kanjeng Nabi Su'aibu lan Kanjeng Nabi Su'aib, Harunu lan Kanjeng Nabi Harun, Harunu lan Kanjeng Nabi Harun,
wa Musa lan Kanjeng Nabi Musa, wal Yasa lan Kanjeng Nabi Yasa, Zulkifli lan Kanjeng Nabi Zulkifli, Dawud lan Kanjeng Nabi Dawud, Sulaimanu utawi Kanjeng Nabi Sulaiman, iku ittaba'a anut sapa Kanjeng Nabi Sulaiman. Ilyas lan Kanjeng Nabi Ilyas, Yunus lan Kanjeng Nabi Yunus, Zakaria lan Kanjeng Nabi Zakaria, Yahya lan Kanjeng Nabi Yahya, Isa lan Kanjeng Nabi Isa, Toha utawi Kanjeng Nabi Muhammad kang jejuluk Toha, Toha utawi Kanjeng Nabi Muhammad kang jejuluk Toha, iku khatimun dadi nabi pungkasan, iku khatimun dadi nabi pungkasan, dak ninggalo sira goyan ing bimbang utawa sasar. Dak ninggalo sira goyan ing bimbang utawa sasar utawa ragu-ragu. Ngalaihim iku muga tetep ing atare Rasul selawe. Ngalaihim iku muga tetep ing atese Rasul selawe, as-sholatu utawi tambahi rahmat takzim, wassalamu lan ruba keselamatan, wa alihim lan ing atase keluargane Rasul selawe, wa alihim lan ing atase keluargane Rasul selawe, madamat ing dalem selagine isih tetep, madamat ing dalem selagine isih tetep, apa al ayamu pira-pira dina, apa al ayamu pira-pira dina. Ini adalah dalil yang menunjukkan adanya Nabi 25 yang wajib kita yakini, kita percayai, kita ketahui sebagai orang mukallaf. Kurang lebih artinya nadhoman seperti ini. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kula mukallafin fahaqqiq waqtanim. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim, mengetahui 25 nabi, mengetahui perinciannya 25 nabi. Tafsilu khamsatin wa isrina, mengetahui perinciannya 25 nabi, itu lazimun wajib. Itu lazimun wajib, wajib kula mukallafin kepada setiap orang mukallaf. Kula mukallafin kepada setiap orang mukallaf. Fahaqqiq mongko nyatakno sira, fahaqqiq mangka carilah kebenarannya, fahaqqiq maka carilah kebenarannya, waqtanim dan ambillah keuntungan dengan mengetahui 25 nabi secara mendetail. Waqtanim dan ambillah keuntungan dari mengetahui 25 nabi secara mendetail. Hum 25 nabi itu adalah hum Adamun, Mbah Kanjeng Nabi Adam, yang satu Mbah Nabi Adam. Hum Mbah Adamun, Mbah Nabi Adam ini adalah nabi yang pertama, manusia yang pertama, atau Abul Basar sebagai bapaknya para manusia. Kedua Idrisun, Mbah Kanjeng Nabi Idris. Kanjeng Nabi Idris ini orang yang pertama mengetahui tentang jahit menjahit, itu adalah Mbah Nabi Idris. Mengetahui perhitungan itu adalah Mbah Nabi Idris. Nuh lan Mbah Kanjeng Nabi Nuh. Ketiga Mbah Kanjeng Nabi Nuh
adalah orang yang bisa membuat perahu, Mbah Nabi Nuh. Hudunlah Mbah Kanjeng Nabi Hud ma Soleh beserta Mbah Kanjeng Nabi Soleh dengan mukjizat unta Mbah Nabi Soleh. Wa Ibrahim, dan selanjutnya Mbah Nabi Ibrahim. Mbah Nabi Ibrahim ini adalah orang yang dibakar tidak terasa panas, itu adalah Mbah Nabi Ibrahim. Kulun mutabak, semuanya diikuti. Lutun wa Ismailu Ishakun kada Yakubu Yusufu wa Ayyubuh tada. Lutun dan Kanjeng Nabi Lut. Selanjutnya Lutun Mbah Kanjeng Nabi Lut ini adalah nabi yang umatnya ini tidak menyukai perempuan, sukanya dengan sejenis, laki-laki dengan laki-laki. Itu namanya kaumnya Mbah Nabi Lut. Wa Ismailulan, dan selanjutnya Mbah Nabi Ismail, Ishakun dan Mbah Kanjeng Nabi Ishak. Kada Yakubun, begitu juga Mbah Nabi Yakub. Yusuf ulan Mbah Kanjeng Nabi Yusuf, ini nabi yang sangat tampan sekali, bahkan ketampanannya itu adalah separuh dunia, ini ketampanannya. Wa Ayubun, sampai-sampai ketika lewat itu akan takjub melihat ketampanannya Mbah Nabi Yusuf. Bahkan orang yang mengupas mangga atau buah-buahan itu tanpa terasa mengupas tangannya sendiri. Ini adalah Mbah Nabi Yusuf saking tampannya. Wa Ayubuh tada, dan diikuti oleh Mbah Nabi Ayub. Syuaibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba. Kemudian Syuaibun lan Mbah Kanjeng Nabi Syuaib, Harunun dan Kanjeng Nabi Harun, wa Musa lan Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa ini adalah nabi yang sangat perkasa. Pukulannya sangat kuat sekali pukul itu orang langsung mati. Wal Yasa dan Kanjeng Nabi Yasa, Dzulkifli dan Kanjeng Nabi Dzulkifli, Dawudun dan Kanjeng Nabi Dawud. Ini Dawud ini nabi manusia yang memiliki suara yang sangat merdu sekali. Kalau membaca kitab itu seluruh alam mendengarkannya. Itu Mbah Nabi Daud. Sulaimanu tabak, kemudian diikuti Kanjeng Nabi Sulaiman. Kalau Kanjeng Nabi Sulaiman ini nabi yang sangat kaya raya. Kekayaannya meliputi 3 dunia, itu mulai dari daratan, bangsa jin dan bangsa manusia, semua dikuasai oleh Kanjeng Nabi Sulaiman. Hewan tentaranya banyak sekali, hewan-hewan dan semuanya menjadi tentaranya, bahkan para iblis setan pun menjadi bala tentaranya. Ilyasu, kemudian Kanjeng Nabi Ilyas, Yunusu Kanjeng Nabi Yunus. Ini Kanjeng Nabi Yunus ini nabi yang pernah dimakan oleh ikan hiu. Zakaria dan Kanjeng Nabi Zakaria, Yahya dan Kanjeng Nabi Yahya, Aisyah dan Kanjeng Nabi Aisyah. Toha dan Kanjeng Nabi Muhammad yang bergelar nama Toha Khotimun Dakwaya. Kanjeng Nabi Muhammad ini Khotimun, nabi yang menjadi nabi yang terakhir, menjadi nabi yang paling terakhir sendiri. Toha, Kanjeng Nabi Muhammad yang bergelar Toha, namanya banyak sekali. Ahmad, Toha dan lain sebagainya. Ini adalah nabi yang paling terakhir, khotimun, nabi yang paling terakhir. Dakwaya, maka tinggalkanlah ragu-raguan atau bimbang. Alaihimus sholatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu.
sholawat salam semoga tercurahkan kepada para rasul dan para nabi wa alihim dan para keluarganya madamatil ayamu selama hari-hari selama hari-hari ini masih berjalan. Selama hari-hari berjalan, semoga sholawat dan salam ini tetap tercurahkan kepada 25 nabi dan para keluarganya. Ini termasuk walaupun itu mendoakan kepada para rasul, itu kembalinya juga kepada kita semua. Contohnya sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itu intinya adalah mendoakan kita sendiri dengan bersolawat. Kenapa kok begitu? Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang dijamin masuk surga dan tidak pernah melakukan kesalahan. Ibaratnya itu wadah yang sudah penuh. Ketika didoakan, dibacakan sholawat, itu doa itu akan masuk ke wadah dan tumpah mengenai yang memanjatkan doa tadi. Itu kembalinya kepada kita. Makanya kita harus sering-sering bersolawat untuk tawasul, untuk mahabbah kepada Gusti Allah. Inilah pelajaran kali ini tentang para nabi-nabi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diridhoi Gusti Allah, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berbarokah fidin wa dunya wal akhirah. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.